Meski pandemi bukan berarti siswa berhenti berinovasi. Hal itu dibuktikan SMA Negeri Bali Mandara yang tetap aktif dan rutin mengikuti ajang tingkat nasional, yaitu Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional atau FIKSI, dan Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia atau KOPSI. Dari 2 ajang yang diikuti, 3 tim dari SMA Negeri Bali Mandara berhasil meraih 3 medali sekaligus. Raihan medali emas di ajang KOPSI dipersembahkan I Gusti Ngurah Sucahya Satria Adi Pratama dan Niputu Ari Budiani, siswa kelas 11. Dari penelitian mereka yang dinamakan Vanilla Smart Detector atau Fastor, untuk memudahkan petani vanili mengetahui kelayakan kawin tumbuhan vanilinya. Ditemui di sekolah setempat, Ari Budiani menjelaskan penelitian tersebut berawal dari pengamatannya di Jembrane. Banyaknya petani vanili yang mengawinkan tumbuhan vanili hanya berdasarkan pengamatan panca indera, sehingga hasil yang didapat belum maksimal. Untuk merancang Fastor, dibutuhkan waktu sekitar 10 bulan. Atau keakuratan dari penentuan panennya, penentuan kawin vanilinya itu tidak akurat. Nah, misalkan nih, sekarang ada vanili yang akan dikawinkan. Biasanya para petani itu mengamati secara langsung apa saja yang indikasi, misalkan warnanya seperti apa dan bentuknya itu seperti apa. Diamati, oh apakah ini layak dikawinkan atau tidak. Kemudian dari perkawinan tersebut terkadang mengalami gagal polinasi, kemudian juga hasil dari buah yang dihasilkan oleh vanili tersebut memiliki kualitas yang juga mutunya itu kurang baik, jadi harganya pun dibanderol rendah. Nah, untuk meningkatkan harga atau membuat harga dibanderol menjadi lebih tinggi dan kualitasnya juga menjadi lebih baik, maka kami memberikan suatu inovasi yaitu Fastor, di mana Fastor sendiri dipergunakan untuk mendeteksi kelayakan kawin dari vanili, untuk mendeteksi apakah secara akurat bagaimana tekstur warna dari vanili, kemudian bagaimana kelembaban vanili yang cocok untuk dikawinkan. Sementara raihan medali perak dipersembahkan Iwayan Darmayase dan Iwayan Swastike di ajang yang sama. Dari penelitian mereka yang dinamakan Cow Sterility Detector atau KOSTOR, untuk mempermudah peternak sapi mengetahui sapi betina yang mandul. Wayan Darmayase mengungkapkan, untuk mempermudah peternak sapi menggunakan alat tersebut, maka dibuatkan layar yang akan menampilkan tulisan apakah sapi tersebut mandul atau normal. Selain itu, KOSTOR mendukung upaya pemerintah untuk tidak menyembelih sapi betina yang masih produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, kami baru menguji cobanya yaitu di Desa Bunuran, Karangasem, Bali, karena kami di sana sudah mengambil kurang lebih sebanyak 10 sampel yang kami gunakan dalam penelitian, dan itu pun statusnya kami belum ketahui. Setelah kami uji cobakan dengan alat kami yaitu KOSTOR, didapatkan 4 sapi tersebut sudah mandul dan 6 sisanya dalam keadaan normal. Indikatornya apa aja? Indikator-indikator yang kami gunakan yakni dari pH urin, gas amonianya, dan dari tingkat kekeruan urin itu sendiri. Berdasarkan jurnal-jurnal yang saya cari, bahwasanya di dalam urin memiliki kandungan-kandungan hormon yang dapat mempengaruhi kemandulan pada sapi itu sendiri. Serta medali perak pada ajang fiksi diraih Nikade Ayu Paramita Jayanti dan Loh Juli Puspita Anjani dengan produk ria inovatif bernama Batok. Pengolahan limbah batok kelapa yang selama ini hanya digunakan untuk arang dinilai belum maksimal memberikan peningkatan ekonomi untuk masyarakat, sehingga dikreasikan menjadi alat bantu seperti tas, tempat HP, tempat tisu, dan vas bunga, maka akan menambah nilai ekonomisnya. Keunikannya berada pada desain batok kelapa yang dibentuk menyerupai uang kepeng. Ayu Paramita Jayanti mengungkapkan, pemilihan bentuk batok kelapa tersebut untuk meningkatkan eksistensi uang kepeng yang sudah hampir punah. Ini sebenarnya dulu belajar dari paman kami. Justru pada awalnya paman kami itu hanya menjahit baju awalnya. Karena saya tertarik untuk belajar menjahit, tapi dengan media yang berbeda seperti itu. Dan paman saya mengajarkannya dengan media sebelumnya tidak seperti ini, namanya bambu. Namun setelah saya menemukan limbah batok kelapa ini, saya tertarik untuk mengaplikasikannya pada batok kelapa juga. Nanti ke depan mau dijual atau
mungkin di apa namanya kan kemarin ada tadi dibilang ada hak patennya kan dari sekolah, atau nanti mau dikembangkan lagi? Kemungkinan kami akan mengembangkan produk ini supaya bisa kebermanfaatannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Guru pembina siswa di tim Gema Elektronika Bali Mandara, Kadek Yuliartama menjelaskan, persiapan mengikuti kompetisi tahunan ini sudah dimulai dari awal tahun. Dalam masa pandemi, ia tidak menampik banyak kendala termasuk pendanaan dan pembinaan. Namun dengan adanya bantuan pemerintah, penelitian siswa bisa dilanjutkan. Kedepan pembinaan dan persiapan untuk mengikuti ajang rutin tahunan ini akan dilakukan lebih awal dan tentunya lebih meningkatkan peran serta para alumni. Maka di tahun depan, karena pada waktu keberhasilan anak-anak di Bali Mandara pada saat ini, itu kami dari pembina itu mengundang supaya para alumni itu tergabung di dalam ikut menguji secara virtual, memberikan masukan, saran. Nah, inilah yang akan menjadi evaluasi ke depan, bahwa mereka itu akan kita libatkan secara aktif ke depannya, sehingga hasil-hasil riset yang akan dihasilkan tentunya akan memiliki banyak hal-hal yang menarik tentunya, dan ketika ada kendala-kendala yang rasanya tidak bisa diprediksi oleh adik-adiknya, mereka itu cepat mendapatkan informasi dari apa yang pernah kakak-kakak alumninya rasakan saat berlomba. Termasuk nanti yang sekarang sudah juara ini pun akan kita libatkan di tahun depan, sehingga mereka kita istilahkan sebagai mentor. Jadi kita mentor karena memang regenerasi ini yang kita harapkan supaya iklim riset di Bali Mandara itu tetap ajak, tetap konsisten. Itu. Raihan prestasi siswa diapresiasi Kepala SMA Negeri Bali Mandara Inyo Mandarte. Sejak awal, sekolah memberikan dukungan dari persiapan hingga finalisasi penelitian yang dilakukan siswa. Dukungan diberikan dalam bentuk pendanaan, akomodasi hingga motivasi-motivasi untuk memberikan kenyamanan terhadap siswa melakukan penelitian. Siswa SMA Negeri Bali Mandara dicetak untuk menjadi generasi pencipta, sehingga dari penelitian itu, siswa mampu berpikir kritis, toleran, dan meyakini adanya Tuhan. Nah, kemudian berikutnya hasil-hasil riset ini, demikian juga hasil fiksi ini, itu kita akan publikasikan, karena target kita sekarang tidak hanya sampai mereka berdapat juara ini, tapi kita harapkan mereka juga bisa hasil penelitiannya masuk ke jurnal. Itu pun tidak instan juga, tapi kita sudah siapkan latihannya sejak awal, sehingga nanti mereka bisa menulis, meringkas penelitiannya itu untuk dimasukkan ke jurnal, kan terpublikasi jadinya. Ketiga, kita usahakan untuk mendapatkan hak paten. Karena apa? Ini sangat jarang, dan saya pikir ini intuisi mereka sangat tajam untuk bisa menemukan, merasakan adanya masalah, kemudian menciptakan alat untuk mengatasi masalah itu, dan akhirnya bisa jadi. Nah, ini tidak main-main, karena yang mengujinya itu adalah betul-betul memang dosen-dosen yang telah berpengalaman di bidang riset. Nah, terakhir nanti ketika mereka telah tamat, kita pun akan tetap menggunakan, memberdayakan hasil ini untuk mereka dapatkan perguruan tinggi yang menghargai mereka.